Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Fajar baru saja merekah di sekte langit senja. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti halaman utama dengan nuansa sunyi yang menenangkan. Di sudut terpencil, seorang pria berambut hitam panjang yang diikat sederhana sedang menyapu pelan lantai batu yang dingin. Dialah Mo Qinglan, penyapu lantai yang sudah bertahun-tahun diabaikan oleh semua orang di sekte ini. Udara pagi membawa aroma bunga plum dari kebun belakang. Murid-murid inti melintas sambil tertawa. Sesekali melirik Mo Qinglan dengan tatapan meremehkan. Baginya, semua itu hanya riak di permukaan. Ia terus menyapu tanpa menoleh sedikit pun. Gerakannya lambat, nyaris seperti meditasi, seolah setiap tarikan sapu adalah bagian dari tarikan napasnya. Langkah-langkah berat mendekat. Lu Zhenhai, penjaga gerbang yang dikenal ramah namun cerewet, menghampiri sambil membawa kantong roti kukus. "Kau ini, Qinglan, setiap hari hanya menyapu. Tak bosan?" tanyanya, mencoba memancing obrolan. Mo Qinglan tersenyum tipis namun tidak menjawab. Diamnya justru membuat Lu Zhenhai menggeleng tak habis pikir. Di kejauhan, lonceng peringatan sekte tiba-tiba berdentang keras. Suara itu jarang terdengar kecuali dalam keadaan darurat. Langit timur tampak menggelap seolah awan badai datang secara mendadak. Murid-murid yang tadinya berlatih langsung berhenti menatap ke arah pintu gerbang dengan wajah tegang. Gerbang sekte bergetar hebat dan dalam sekejap sosok-sosok berjubah hitam melompat masuk. Mereka bergerak cepat, mata menyala dengan aura pembunuhan. Di depan mereka berdiri seorang pria berwajah tirus dengan tatapan dingin. Pemimpin pasukan penyerang, tangan kanannya Shi Wuhen dari sekte Iblis Bayangan. Bentakan keras terdengar. "Bunuh semua murid inti, ambil semua kitab teknik mereka," teriaknya. Seketika, pekikan dan dentingan senjata memenuhi udara. Beberapa murid langsung tumbang, sementara para tetua berusaha menahan serbuan itu. Yun Xiangfei, murid inti yang terkenal dengan kelincahannya, melesat di antara bayangan musuh, melepaskan serangan ilusi. Namun jumlah lawan terlalu banyak dan perlahan ia terdesak. Napasnya tersengal, matanya mencari sosok tetua sekte yang bisa membantu. Di tengah kekacauan itu, Mo Qinglan masih berdiri di sudut halaman. Sapu tuanya berada di genggaman, tatapannya tak tergesa. Pandangannya menelusuri medan pertempuran, seolah sedang menilai keadaan. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya ketenangan yang nyaris menakutkan. Seorang murid yang terluka parah tersandung dan jatuh di dekatnya. Darah mengalir dari bahunya, wajahnya pucat. "Tuan Mo, tolong!" Suaranya nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk. Mo Qinglan menunduk, menatap pemuda itu, lalu menghela napas pelan. 3 penyerang berlari menuju mereka, pedang terhunus, siap menebas tanpa ampun. Mata Mo Qinglan sedikit menyipit. Ia memutar tubuh, mengangkat sapu dengan satu tangan, dan dalam gerakan sederhana yang nyaris malas, ia mengayunkannya ke depan. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada ledakan besar. Namun, detik berikutnya, tanah di depan mereka terbelah sepanjang puluhan meter. 3 penyerang itu terpental ke udara. Tubuh mereka hancur sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Semua yang berada di halaman itu terdiam. Suara dentingan senjata terhenti. Pandangan para murid, tetua, bahkan musuh tertuju pada Mo Qinglan. Sapu tuanya memancarkan kilatan samar, seperti menahan kekuatan yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Yun Xiangfei membeku di tempat, matanya melebar. "Itu bukan teknik sekte kita," gumamnya, nyaris tak terdengar. Aura Mo Qinglan perlahan mereda, tapi tatapan matanya tetap tenang, seakan apa yang barusan ia lakukan hanyalah hembusan angin kecil. Pemimpin penyerang menatapnya tajam, senyum tipis terbentuk di sudut bibirnya. "Menarik, sangat menarik. Jadi rumor itu benar, artefak pemisah langit memang ada di sini." Mo Qinglan memutar sapu di tangannya dan menancapkannya ke lantai batu. "Kalian sudah terlalu lama membuat bising di tempat ini," ucapnya pelan. Namun, entah mengapa, suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kabut tipis mulai berputar di sekelilingnya, membawa hawa dingin yang menembus tulang.
Di balik langit yang kelabu, seekor burung raksasa hitam melintas seakan menjadi pertanda bahwa pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Kabut belum sepenuhnya menghilang ketika para penyerang sekte iblis bayangan mundur perlahan. Mereka tidak lari, tapi jelas ada ketegangan di mata mereka setelah menyaksikan sekali sapuan Mo Qinglan memutus tanah. Pemimpin mereka memberi isyarat tangan, lalu melangkah mundur sambil terus menatap Mo Qinglan seolah mencoba mengukir wajahnya dalam ingatan. Di halaman utama, para murid sekte Langit Senja masih terdiam. Beberapa menatap Mo Qinglan dengan campuran heran dan takut, sementara yang lain mencoba meyakinkan diri bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Sapu tua di tangan Mo Qinglan tampak begitu biasa, namun semua orang tahu ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalamnya. Yun Xiangfei berdiri di antara reruntuhan tiang latihan yang patah. Nafasnya masih berat, tapi matanya terus mengikuti Mo Qinglan yang kembali menyapu lantai seakan tidak terjadi apa-apa. Tidak normal, ini benar-benar tidak normal. Gumamnya pelan. Ia memutuskan dalam hati untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria itu. Tetua sekte mulai berdatangan, sebagian memeriksa korban, sebagian lagi mengamati bekas retakan besar di tanah. Seorang tetua berwajah keriput menatap Mo Qinglan dengan pandangan sulit dibaca. Kekuatan itu, dari mana kau mempelajarinya? Tanyanya datar. Mo Qinglan hanya mengangkat bahu dan menjawab singkat, refleks saja. Jawaban itu membuat beberapa murid ternganga, dan tetua itu mengerutkan kening. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, bunyi gong pemanggilan rapat darurat menggema. Semua murid diminta berkumpul di aula besar sekte. Mo Qinglan, seperti biasa, memilih menghilang ke sudut halaman, menghindari keramaian. Yun Xiangfei memanfaatkan kesempatan itu. Ia berjalan cepat, mengendap, lalu membuntuti Mo Qinglan dari jarak aman. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, hasil latihan bertahun-tahun sebagai ahli ilusi. Ia ingin tahu kemana pria itu pergi setelah pertempuran. Mo Qinglan berjalan menuju gudang peralatan tua di bagian paling belakang kompleks sekte. Gudang itu jarang dikunjungi siapapun, bahkan pintunya nyaris tak bisa dibuka karena karat. Yun Xiangfei berjongkok di balik pagar bambu, menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Di dalam gudang yang gelap, Mo Qinglan duduk bersila. Ia meletakkan sapu di depannya, lalu menutup mata. Perlahan, udara di sekitarnya bergetar. Dari sapu itu, keluar kilatan cahaya, samar berbentuk rune kuno yang melayang di udara. Rune itu berputar, mengeluarkan suara seperti bisikan yang tidak dimengerti. Yun Xiangfei hampir terloncat, tapi menahan diri. Rune pemanggil? Tidak mungkin. Artefak tingkat langit, pikirnya. Detak jantungnya semakin cepat. Jika kabar ini sampai keluar, semua sekte besar pasti akan menyerbu sekte Langit Senja. Namun tiba-tiba, Mo Qinglan membuka mata. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Menguntit orang bukan kebiasaan yang baik, Yun Xiangfei." Yun Xiangfei tersentak, terjatuh dari posisinya. "Kek kau tahu aku di sini?" Tanyanya gugup. Mo Qinglan hanya tersenyum samar. "Sejak dari aula latihan tadi, kau terlalu banyak menggunakan teknik ilusi, jejak napasmu mudah terbaca." Sebelum Yun Xiangfei sempat bertanya lagi, Mo Qinglan berdiri, mengangkat sapu, dan berjalan keluar. "Lupakan apa yang kau lihat. Dunia ini tidak seindah yang kau kira," ucapnya sambil melangkah pergi. Yun Xiangfei menggigit bibir. Kalimat itu terdengar seperti peringatan atau ancaman. Ia tahu satu hal, Mo Qinglan bukan orang biasa, dan rahasianya jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Di saat yang sama, jauh di puncak Gunung Awan Hitam, She Wuhen berdiri di balkon istananya, memandangi awan merah senja. Artefak itu benar-benar muncul, gumamnya dengan nada puas. "Kirim pesan pada Bai Qionglan. Katakan, waktunya sudah tiba." Awan hitam mulai berkumpul di langit barat, pertanda badai besar akan segera menyelimuti dunia kultivasi. Senja turun perlahan di atas kota kecil Jingyuan, yang terletak di kaki gunung Langit Senja. Jalanan pasar mulai sepi, hanya tersisa pedagang teh panas dan aroma kue kacang manis yang mengepul dari kedai tua. Di tengah suasana damai itu, seorang pengemis tua dengan jubah compang-camping duduk bersandar di tiang kayu, matanya sayu namun penuh kilau aneh.
Dialah Gao Ruofeng, sosok yang oleh warga dianggap gila karena selalu mengoceh tentang sapu yang membelah dunia. Di kejauhan, Mo Qinglan berjalan perlahan menuruni jalan batu, membawa sekeranjang peralatan kebersihan. Ia jarang keluar sekte, tapi kali ini diminta Lu Zhenhai untuk membeli minyak pel lantai yang hanya dijual di kota ini. Langkahnya tenang, tak menarik perhatian, sampai ia melewati Gao Ruofeng. Begitu melihat Mo Qinglan, mata pengemis tua itu melebar. Ia bangkit tergesa, langkahnya goyah, namun suaranya terdengar jelas. Kau membawanya. Kau benar-benar membawanya. Teriaknya membuat beberapa pedagang terkejut. Mo Qinglan menghentikan langkah, menatap pria tua itu dengan tatapan datar. Kau mengenalku? Tanyanya pelan. Gao Ruofeng tersenyum lebar, tapi senyum itu lebih mirip seringai orang yang tahu rahasia besar. Bagaimana mungkin aku lupa wajah keturunan terakhir klan Mo? Klan yang dilenyapkan karena menyimpan pemisah langit. Kata-kata itu membuat udara di sekeliling mereka seakan membeku. Beberapa warga menoleh penasaran, tapi tatapan Mo Qinglan membuat mereka buru-buru kembali sibuk. Kau bicara omong kosong, balas Mo Qinglan singkat, hendak pergi. Namun Gao Ruofeng menahan lengannya. Jangan berpura-pura, aku dulu adalah salah satu dari 7 penjaga artefak. Aku melihat ayahmu terakhir kali, saat ia mati mempertahankan sapu itu. Suaranya bergetar, campuran penyesalan dan rasa bersalah. Mo Qinglan terdiam, menatap mata keruh pria tua itu. Ada kilatan ingatan samar, tangan besar yang mendorongnya kecil-kecil ke arah gerbang, teriakan, dan kilatan cahaya emas yang menelan langit. Ia menggeleng pelan, berusaha menyingkirkan gambaran itu. Jika kau benar penjaga itu, kata Mo Qinglan akhirnya, kenapa kau masih hidup? Gao Ruofeng tersenyum pahit. Karena aku pengecut, aku lari, dan sampai hari ini aku hanya menunggu waktu, menunggu saat sapu itu kembali digunakan. Sebelum Mo Qinglan sempat bertanya lebih lanjut, suara derap kuda terdengar mendekat. Sekelompok pria bersenjata masuk ke pasar, dipimpin seorang pemuda berzirah ringan dengan lambang naga perak di dadanya. Mereka membawa gulungan kain besar berisi gambar wajah, dan salah satunya jelas wajah Mo Qinglan. Perintah dari Zuo Hanli, teriak salah satu prajurit. Tangkap pria ini, hidup atau mati. Orang-orang di pasar panik, berlarian menghindar. Gao Ruofeng mendorong Mo Qinglan ke gang sempit. Cepat! Mereka bukan hanya prajurit biasa. Mereka sudah bersekutu dengan sekte iblis bayangan. Mo Qinglan menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Aku tidak suka dikejar-kejar. Ia mengangkat sapu dari keranjangnya dan kilatan cahaya tipis langsung berlari di sepanjang gagang kayu. Prajurit-prajurit itu menyerbu masuk ke gang. Dalam satu gerakan, Mo Qinglan mengayunkan sapunya. Tanah di bawah mereka terbelah, dinding bata runtuh, dan debu menelan seluruh gang. Saat debu menghilang, hanya tersisa Mo Qinglan yang berdiri di tengah, sementara para prajurit tak lagi bergerak. Gao Ruofeng menatapnya dengan campuran kagum dan ngeri. Ya, tak salah lagi, sapu itu pemisah langit. Di menara pengawas kota, seorang wanita berjubah putih berdiri mengamati dari kejauhan. Han Yuelin, mata dinginnya memantulkan cahaya senja, berbisik pada dirinya sendiri. Akhirnya, roda takdir mulai berputar. Malam menjelang cepat di kota Jingyuan. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di sepanjang jalan utama. Namun, di sisi utara kota, suasana jauh berbeda. Sunyi, berembus angin lembab yang membawa aroma pahit. Di sanalah letak kedai teh tua yang hampir tak pernah ramai. Tempat yang sering digunakan para pemburu bayaran untuk bertukar informasi. Mo Qinglan duduk di sudut gelap kedai itu bersama Gao Ruofeng. Wajah pengemis tua itu tegang, matanya terus melirik pintu seakan menunggu seseorang. Kau harus bertemu orang ini, katanya dengan suara pelan. Dia bukan orang biasa, tapi dia tahu siapa saja yang mengejarmu dan kenapa. Pintu kedai berderit. Seorang wanita melangkah masuk. Rambut hitamnya tergerai, ujungnya sedikit basah seperti habis melewati hujan kabut. Ia mengenakan jubah hijau tua, dan dari setiap gerakannya tercium wangi samar dedaunan bercampur racun. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Gao Ruofeng berdiri cepat. Mo Qinglan, ini Shui Meilan, ahli racun dari lembah kabut hitam. Nama itu membuat Mo Qinglan mengangkat alis. Lembah kabut hitam terkenal sebagai tempat berbahaya, penuh jebakan dan racun yang tak ada penawarnya.
Orang yang bisa keluar hidup-hidup dari sana biasanya adalah pembunuh yang tak mengenal belas kasihan. Shui Meilan duduk tanpa diminta, meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja. Aku tahu siapa yang menginginkan kepalamu, Mo Qinglan. Dan aku tahu alasannya. Suaranya datar, tapi setiap kata terasa seperti racun yang meresap perlahan. Mo Qinglan menatapnya tenang. Lalu, wanita itu membuka kotak, memperlihatkan sehelai kain sobek dengan simbol naga perak dan jejak darah kering. Ini milik salah satu prajurit kekaisaran yang dibunuh orang-orang sekti iblis bayangan. Mereka membuatnya seolah-olah kau pelakunya, agar Zhuo Hanli punya alasan untuk mengejarmu. Gao Ruofeng memukul meja dengan geram. Jadi semua ini jebakan? Shui Meilan mengangguk. Dan bukan hanya itu, mereka ingin memancingmu menggunakan sapu itu di depan umum, agar seluruh sekte besar percaya bahwa artefak pemisah langit benar-benar ada. Begitu semua mata tertuju padamu, mereka akan menyerang bersama-sama. Mo Qinglan diam sejenak, lalu berkata, "Pelan, kalau begitu, kenapa kau repot-repot memperingatkanku?" Shui Meilan menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak menyentuh matanya. "Karena aku punya urusan pribadi dengan orang yang memburu kepalamu, dan karena hutang lama pada keluargamu." Ucapan itu membuat Gao Ruofeng menatap curiga. "Hutang apa?" Shui Meilan menunduk sedikit, suaranya berubah dingin. "Ayahmu pernah menyelamatkanku dari racun yang seharusnya membunuhku dalam 3 hari, tapi pada hari yang sama, ia mati di tangan pengkhianat sektenya sendiri." Keheningan menekan meja itu, hanya suara sendok yang jatuh dari meja sebelah memecah suasana. Mo Qinglan menatap lurus pada wanita itu, mencari kebohongan di matanya, namun yang ia temukan hanyalah kebencian yang membara. Tiba-tiba, dari luar kedai, terdengar teriakan panik. Api berkobar di ujung jalan, dan siluet-siluet bersenjata mulai memenuhi gang. Bau racun samar menyusup lewat pintu, membuat beberapa pengunjung langsung jatuh pingsan. Shui Meilan berdiri cepat. Mereka sudah datang lebih cepat dari yang kuduga, dan mereka membawa racun kabut hitam. Kalau terhirup terlalu lama, bahkan naga pun bisa mati. Mo Qinglan meraih sapunya. Sorot matanya berubah, tenang tapi tajam seperti bilah pedang. "Kalau begitu, kita keluar dan bersihkan jalan." Gao Ruofeng menggerutu, tapi ikut bangkit. Di luar, puluhan sosok berjubah hitam mengepung, mata mereka berkilat dalam cahaya api. Di antara mereka, seorang pria tinggi dengan topeng besi berdiri di depan, suaranya bergema. "Serahkan pemisah langit, atau semua yang ada di sini mati." Api di ujung jalan memantulkan bayangan panjang di dinding kedai. Udara dipenuhi asap, bercampur aroma logam dan pahitnya racun. Mo Qinglan berdiri di depan pintu, sapu di tangan. Sementara Shui Meilan sudah mengeluarkan kantong-kantong kecil berisi bubuk berwarna gelap. Gao Ruofeng, meski wajahnya pucat, mengencangkan pegangan tongkat kayu yang entah dari mana ia keluarkan. Pria bertopeng besi melangkah maju, setiap langkahnya menimbulkan suara berat dari besi yang bergesekan. "Pemisah langit bukan milikmu, Mo Qinglan. Serahkan, atau kau akan melihat orang-orang ini mati perlahan. Tubuh mereka membusuk sebelum napas terakhir." Mo Qinglan menatapnya datar. "Kau bicara terlalu banyak." Dengan satu gerakan, ia mengayunkan sapu ke arah tanah. Getaran halus menyebar, membuat batu-batu jalan retak dan asap di udara terbelah seperti tirai yang dirobek. Shui Meilan bergerak bersamaan. Ia melempar 2 kantong bubuk ke udara yang pecah menjadi kabut kehijauan. Para prajurit berjubah hitam di barisan depan langsung batuk keras, beberapa jatuh berlutut memegangi tenggorokan. "Tarik napas, dan kau akan merasakan darahmu mendidih," bisik Meilan dengan senyum tipis. Namun pria bertopeng besi tak bergeming. Dari sela-sela topengnya, mata merah menyala memandang Mo Qinglan penuh niat membunuh. "Begitu rupanya, kau memang layak menjadi lawanku." Ia mengangkat tangan, dan dari balik jubahnya keluar rantai panjang dengan ujung berbentuk kait bercahaya merah. Pertarungan meledak dalam sekejap. Rantai menghantam tanah, menciptakan gelombang panas yang memecahkan batu. Mo Qinglan melompat menghindar, sapunya berputar di udara, memukul rantai itu hingga terpelanting.
Sentuhan kayu sapu meninggalkan bekas goresan berkilau di besi rantai, seolah menembus lapis pelindungnya. Di sisi lain, Shui Meilan seperti penari di tengah medan racun. Gerakannya luwes, namun setiap langkah menebarkan bubuk yang melumpuhkan lawan. Dalam waktu singkat, setengah dari pasukan berjubah hitam tersungkur, tubuh mereka kaku seperti patung. Gao Ruofeng, meski tak secepat keduanya, memanfaatkan kekacauan itu. Ia mengayunkan tongkatnya ke arah lawan yang terlemah, memukul persendian mereka dengan ketepatan yang mengejutkan. "Jangan lihat aku begitu. Aku pernah muda dan berbahaya juga," teriaknya ketika Mo Qinglan sempat melirik. Pria bertopeng besi mulai terdesak, tapi ia tersenyum, senyum yang tak terlihat namun terasa di udara. "Kau pikir aku datang tanpa rencana?" Ia melepaskan rantainya, lalu mengangkat kedua tangannya. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan dari bayangan api, sosok-sosok hitam lainnya muncul. Jumlahnya 3 kali lipat dari pasukan pertama. Shui Meilan mengumpat pelan. "Ini tidak akan berakhir malam ini kalau kita bertahan di sini." Mo Qinglan menghela napas, lalu menancapkan sapu ke tanah. Suara retak terdengar dan garis bercahaya menjalar cepat, memotong jalan menjadi 2. Batu-batu mengapung di udara sesaat sebelum jatuh, membentuk jurang selebar 10 langkah di antara mereka dan pasukan baru itu. Jurang itu membuat pasukan musuh terhenti, tapi pria bertopeng hanya tertawa pelan. "Kau tak bisa menghindari takdirmu, Mo Qinglan. Pemisah langit akan membawamu pada kehancuran." Sebelum Mo Qinglan sempat menjawab, ia melihat sesuatu di mata pria itu, kilatan yang pernah ia lihat dalam mimpi saat masa kecilnya diselamatkan dari api dan darah. Sebuah pertanyaan mulai terbentuk di pikirannya, namun waktu tak mengizinkan. Shui Meilan menarik lengan Mo Qinglan. "Kita harus pergi sekarang, kalau tidak racunku sendiri akan membunuh kita." Mereka bertiga berlari meninggalkan kedai yang kini terbakar. Bayangan jurang bercahaya di belakang mereka. Di atap-atap rumah, Han Yuelin mengamati semua itu, matanya menyipit. "Pria bertopeng, kau seharusnya tidak muncul terlalu cepat." Kabut malam menyelimuti jalur pegunungan menuju Gunung Langit Senja. Angin membawa aroma lembab lumut dan getah pinus, namun di sela-selanya, Mo Qinglan menangkap bau lain, bau logam tajam, seperti darah yang lama mengering. Mereka bertiga bergerak cepat di jalur berbatu sempit, suara langkah nyaris tak terdengar. Shui Meilan memeriksa kantong racunnya yang tinggal setengah. "Kita tak bisa terus seperti ini. Kalau mereka masih mengejar, kita akan kehabisan tenaga sebelum mencapai puncak." Mo Qinglan tak menoleh. "Justru itu kenapa kita harus sampai sebelum fajar." Sapunya diselipkan di punggung, siap terhunus kapan saja. Gunung Langit Senja bukan tempat yang bisa mereka masuki dengan bebas. Gao Ruofeng, yang dari tadi berjalan paling belakang, tiba-tiba berhenti. Matanya menatap ke arah semak gelap di sisi jurang. Kita diikuti. Dari bayangan semak itu, 3 sosok melompat keluar. Mereka mengenakan baju kulit tipis dan membawa pedang melengkung, gerakan mereka cepat dan nyaris tanpa suara. Pemburu bayaran dari pasar malam Shueyao, gumam Meilan dengan nada jijik. Mereka dibayar mahal untuk berburu orang atau organ tubuh. Pertarungan pecah tanpa aba-aba. Mo Qinglan menangkis serangan pertama dengan sapunya, memutar kayu itu seperti tongkat panjang, memukul lutut salah satu pemburu hingga patah. Meilan memanfaatkan celah itu untuk menyelipkan jarum beracun ke leher lawan lain yang langsung jatuh tanpa suara. Tapi pemburu terakhir ternyata jauh lebih cepat. Ia berhasil melewati Mo Qinglan dan langsung mengincar Gao Ruofeng. Pedangnya meluncur ke arah leher. Yang terjadi kemudian membuat Mo Qinglan dan Meilan sama-sama terkejut. Gao Ruofeng tak mundur. Ia memutar tongkatnya yang selama ini terlihat rapuh dan menguncinya ke pedang lawan. Tongkat itu terbelah, memperlihatkan bilah tipis berkilau yang tersembunyi di dalamnya. Dengan satu gerakan cepat, ia menebas paha pemburu itu, menjatuhkannya ke tanah. Mo Qinglan mengangkat alis. Tongkat itu, pedang lipat. Gao Ruofeng hanya mendengus. "Kalau aku bilang sejak awal, kau pasti akan memaksaku ikut bertarung di barisan depan. Aku lebih suka kelihatan tua dan lemah." Meilan tersenyum tipis. "Kau lebih licik daripada yang kukira." Mereka kembali bergerak, tapi perjalanan makin berat. Kabut mulai menebal dan jalur berubah menjadi tebing curam dengan batu licin.
suara air terdengar di kejauhan, deras seperti air terjun raksasa. Begitu mereka mendekat, terlihatlah air terjun langit senja, airnya jatuh dari ketinggian, memecah cahaya bulan menjadi kilauan merah keemasan. Di baliknya, samar-samar tampak mulut gua yang gelap. Mo Qinglan menunjuk. Itu jalan masuknya. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus melewati jembatan bayangan. Jembatan itu ternyata hanyalah sebatang kayu besar melintang di atas jurang berkabut. Tak ada pegangan dan angin malam membuatnya bergoyang. Gao Ruofeng menelan ludah. Kau yakin ini aman? Tidak, jawab Mo Qinglan tanpa ragu. Tapi itu satu-satunya jalan. Mereka mulai menyeberang satu persatu. Setiap langkah terasa seperti menguji nyali. Di tengah jembatan terdengar desir angin aneh. Bukan angin malam biasa. Dari bawah kabut, ratusan panah hitam melesat ke arah mereka. Mo Qinglan menancapkan sapunya ke kayu jembatan, menciptakan gelombang energi yang memecah sebagian panah. Mei Lan melempar bubuk tebal untuk menutupi pandangan musuh di bawah. Namun satu panah berhasil menembus pertahanan dan menggores bahu Gao Ruofeng. Pria tua itu mendesah, tapi matanya tajam. Ini panah beracun. Mereka bergegas melewati jembatan. Begitu tiba di ujung, Gao Ruofeng terhuyung. Racun mulai bekerja, membuat urat-urat di lehernya menghitam. Shui Mei Lan langsung merogoh kantongnya. Aku bisa menahannya, tapi tidak lama. Kita harus masuk ke dalam gua sebelum pengejar tiba. Dari balik kabut, suara rantai besi terdengar mendekat. Mo Qinglan memandang gelapnya mulut gua, lalu menatap Mei Lan dan Gao Ruofeng. Kalau kita masuk, tak ada jalan kembali. Mei Lan menatap balik dengan senyum dingin. Bagus, aku benci jalan kembali. Air terjun di belakang mereka mengaum seperti dinding air yang hidup, menutup semua suara lain. Begitu mereka memasuki mulut gua, hawa dingin langsung menggigit tulang. Bau tanah basah bercampur dengan aroma logam yang samar, seakan gua ini menyimpan sesuatu yang lama terkurung. Cahaya bulan tak mampu menembus ke dalam. Hanya cahaya biru pucat dari jamur yang menempel di dinding batu yang menerangi jalur sempit itu. Mo Qinglan berjalan paling depan, sapunya sedikit terangkat, ujungnya memantulkan cahaya samar. Tempat ini seperti sedang memandang kita, bisik Gao Ruofeng dengan napas berat. Racun di tubuhnya jelas masih bekerja, meski wajahnya berusaha terlihat tenang. Shui Mei Lan melirik jamur di dinding. Bukan cuma memandang, sepertinya tempat ini mendengar. Ia merogoh kantong, menabur sedikit bubuk di udara. Partikel itu tak jatuh ke tanah, melainkan melayang mengikuti arus angin yang entah dari mana datangnya. Mereka sampai di sebuah lorong yang berujung pada pintu batu raksasa. Pintu itu dipenuhi ukiran yang membentuk pola lingkaran, di tengahnya terpatri gambar sapu yang nyaris sama dengan milik Mo Qinglan. Begitu sapu Mo Qinglan mendekat, ukiran di pintu mulai bergetar. Cahaya biru merambat di sepanjang garis ukiran, lalu terdengar suara klik seperti kunci kuno yang terbuka. Pintu itu terbelah perlahan, mengeluarkan dentuman berat. Di baliknya, terbentang ruangan besar dengan langit-langit tinggi, diterangi pilar-pilar kristal yang memancarkan cahaya keemasan. Di tengah ruangan, ada panggung batu bundar dengan sebuah batu giok hitam besar di atasnya. Batu itu berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang tidur. Mo Qinglan mendekat. Begitu ia menyentuh batu giok itu, sebuah arus energi langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika, matanya dipenuhi gambaran aneh, gunung-gunung yang terbelah, laut yang terangkat ke langit, dan bayangan sosok misterius memegang sapu yang memancarkan cahaya emas membelah langit. Pemisah langit, bisik Mo Qinglan setengah terengah. Sapu ini bukan senjata biasa. Ini kunci untuk membuka sesuatu atau menghancurkan segalanya. Sebelum ia sempat menjelaskan, Gao Ruofeng berlutut sambil meringis. Racun di tubuhnya mulai merambat ke wajah. Mei Lan segera mengambil botol kecil berisi cairan merah pekat. Ini bukan penawar, tapi akan memberimu waktu. Namun, sebelum Mei Lan bisa menuangkannya, suara berat bergema di seluruh ruangan. Penawar itu tidak akan cukup. Dari kegelapan di ujung ruangan, muncul sosok tua berjubah putih kusam, rambutnya panjang beruban, namun matanya berkilau tajam.
Di tangan kirinya, ia membawa tongkat hitam dengan ukiran naga yang melilit. Mo Qinglan langsung waspada. "Siapa kau?" Orang tua itu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga terakhir dari kunci pemisah langit, dan kau, Mo Qinglan, telah melangkah terlalu jauh untuk sekadar keluar hidup-hidup." Tanah bergetar, pilar-pilar kristal memancarkan cahaya yang semakin terang, dan pintu batu di belakang mereka menutup dengan dentuman keras. Jalur keluar kini terhalang sepenuhnya. Meilan mengangkat alis, menatap Mo Qinglan. "Kau bilang tadi tak ada jalan kembali, ternyata benar-benar tak ada." Orang tua itu melangkah maju, suaranya rendah namun penuh tekanan. "Jika kau ingin menyelamatkan nyawa sahabatmu dan keluar dari sini, kau harus membuktikan bahwa kau layak memegang pemisah langit atau mati mencoba." Udara di ruangan itu berubah berat, seperti setiap tarikan napas membawa beban batu. Sosok tua berjubah putih mengangkat tongkat hitamnya, lalu menghentakkannya ke lantai. Gelombang cahaya keemasan memancar, menelan Mo Qinglan, Shui Meilan, dan Gao Ruofeng. Dalam sekejap, pilar-pilar kristal, batu giok hitam, dan gua itu lenyap. Mo Qinglan membuka mata. Ia berdiri di tengah padang rumput yang ia kenal betul. Rumput hijau itu berkilau di bawah matahari, dan di kejauhan terlihat desa tempat ia dibesarkan. Namun ada satu hal yang membuatnya terdiam. Desa itu seharusnya sudah lama terbakar habis. Langkah kecil terdengar di belakangnya. Mo Qinglan berbalik dan membeku. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun berdiri di sana memegang sapu kecil dari bambu. Mata anak itu bersinar jernih, polos, mata yang sama seperti milik Mo Qinglan di masa kecil. "Kalau kau memang aku," kata Mo Qinglan pelan, "berarti ini ujian ilusi." Anak itu tersenyum. "Bukan sekadar ilusi. Aku adalah bagian yang kau buang ketika kau memutuskan untuk meninggalkan desa. Bagian yang ingin kau lupakan." Sementara itu, di tempat lain, Shui Meilan menemukan dirinya di sebuah aula gelap dengan ratusan cermin tinggi. Dari setiap cermin, keluar bayangan dirinya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang penuh darah, ada yang menangis. Semua menatapnya dengan pandangan menghukum. "Lihatlah, Shui Meilan," suara penjaga bergema di udara. "Setiap racun yang kau buat, setiap nyawa yang kau ambil, akan kembali menuntutmu. Bisakah kau menatap dirimu sendiri dan tetap berjalan?" Gao Ruofeng di sisi lain terbangun di sebuah rumah kecil sederhana. Di atas meja ada secangkir teh hangat dan seorang wanita berambut perak duduk tersenyum. "Kau pulang," katanya lembut. Air mata mengalir di wajah Gao Ruofeng. "Ini mustahil, kau mati 30 tahun lalu." Wanita itu mengangkat cangkir, mengisyaratkan agar ia duduk. "Kalau kau mau tinggal, kau tak akan merasa sakit lagi. Racun di tubuhmu akan hilang. Kau bisa bersama aku selamanya." Kembali ke Mo Qinglan, anak kecil di depannya mulai berjalan menuju desa. "Kalau kau benar-benar ingin kekuatan pemisah langit, kau harus mengingat semuanya, termasuk hari itu." Langit cerah tiba-tiba menjadi merah. Asap membubung dari rumah-rumah desa. Jeritan terdengar dari segala arah. Mo Qinglan mematung, dadanya terasa diremas. Hari itu, hari ketika langit seperti retak dan tanah terbelah. Hari ketika ia mengangkat sapu untuk pertama kalinya dan menghancurkan lebih dari yang ia selamatkan. Anak itu menatapnya tanpa senyum. "Apakah kau pikir kau pahlawan? Kau memecah tanah, menenggelamkan separuh desa, dan membiarkan sisanya dibakar. Semua demi menyelamatkan dirimu sendiri." Mo Qinglan menggenggam sapunya erat. Napasnya berat, tapi ia memaksa suaranya keluar. "Kalau itu yang harus kulalui, maka aku akan menanggungnya." Cahaya emas mulai merambat dari sapu di tangannya, dan retakan di tanah ilusi itu mulai meluas. Anak itu tersenyum tipis, lalu memudar seperti kabut pagi. Di aula cermin, Meilan mulai menghancurkan bayangan-bayangannya satu persatu, bukan dengan senjata, tapi dengan menyentuh mereka. Setiap sentuhan membuat bayangan itu hancur menjadi debu perak hingga hanya tersisa satu cermin di depannya, memantulkan dirinya yang sekarang utuh. Gao Ruofeng menatap wanita berambut perak itu lama. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya, lalu ia menutup mata dan berkata, pelan, "Kalau aku tinggal,
aku mengkhianati mereka. Maafkan aku. Saat ia membuka mata, wanita itu menghilang, meninggalkan secangkir teh yang kini pahit. Cahaya emas menyelimuti ketiganya hampir bersamaan. Dalam sekejap, ilusi itu runtuh dan mereka kembali berdiri di hadapan penjaga. Sosok tua itu menatap mereka lama, lalu tersenyum samar. Kalian bertiga masih hidup. Berarti kalian lulus ujian pertama. Ia mengangkat tongkatnya lagi. Tapi perjalanan menuju pemisah langit baru saja dimulai. Gema tongkat penjaga menghantam lantai terdengar seperti guntur yang meledak di perut bumi. Lantai batu di bawah kaki mereka pecah, dan tubuh Mo Qinglan, Shui Meilan, serta Gao Ruofeng jatuh ke dalam kegelapan. Saat mereka mendarat, tanah di bawah terasa seperti pasir yang penuh darah kering. Di depan mereka, membentang padang pertempuran yang seakan tak berujung, bendera-bendera robek berkibar di angin yang membawa bau besi dan daging busuk. Langit di atas berwarna merah tua, penuh awan hitam yang bergerak cepat. Petir sesekali menyambar, menyorot ribuan mayat yang berserakan di medan itu. Namun sebagian mayat bergerak, merangkak perlahan sambil membawa senjata yang patah. Suara penjaga bergema dari udara, berat dan dingin. Di medan perang ini, setiap langkah akan menguji kekuatan tubuh kalian, bukan hati. Tidak ada ilusi, hanya kematian nyata. Bertahanlah 1 malam dan kalian akan lolos. Seekor kuda tanpa kepala berlari melewati mereka, menyeret rantai yang membara. Dari kabut merah, pasukan prajurit berzirah hitam mulai muncul. Mata mereka kosong, hanya menyala dengan cahaya merah pekat. Mo Qinglan mengangkat sapunya, memutarnya cepat hingga membentuk pusaran angin yang mendorong mundur barisan depan. "Jangan terpisah," teriaknya, matanya mencari celah di tengah kepungan. Shui Meilan sudah mencampur 3 botol racun di tangannya, lalu melemparnya ke arah kerumunan musuh. Ledakan hijau pekat menyapu area itu, melarutkan setengah tubuh prajurit-prajurit yang terkena. Tapi tak ada waktu untuk lega. Dari tanah, tangan-tangan berotot muncul, menarik mereka yang terlambat bergerak ke bawah. Gao Ruofeng, meski racunnya masih merambat di tubuh, berlari sambil memegang pedang patahnya. Ia mengayunkan bilah itu menebas kepala 2 prajurit, lalu menendang satu lagi ke jurang yang tiba-tiba terbuka. "Aku tidak akan mati di sini." Namun medan ini tidak hanya menguji tenaga. Suara jenderang perang mulai terdengar, dan dari tengah kabut muncul sosok raksasa berzirah emas, memegang tombak raksasa. Tubuhnya setinggi menara, matanya menatap lurus ke arah Mo Qinglan. Sapu itu, suara raksasa itu berat. "Milik Panglima yang mengkhianatiku, maka kau harus mati di tanganku." Tanah bergetar saat raksasa itu berlari, setiap langkahnya membuat gelombang kejut. Mo Qinglan memutar sapunya, menahan tusukan tombak yang hampir menembus dadanya. Benturan itu membuat lengannya mati rasa, dan tanah di bawahnya retak. Meilan berusaha mendekat, tapi sekelompok prajurit bayangan menghalanginya. Racunnya bekerja lambat di medan ini, seakan udara itu sendiri mengurangi kekuatannya. Gao Ruofeng melihat kesempatan saat raksasa itu mengangkat tombaknya lagi. Ia melompat ke bahu raksasa, mencoba menusukkan pedangnya ke celah di helmnya. Namun raksasa itu hanya menggerakkan bahunya sedikit, membuat Gao terpental puluhan meter dan menghantam tumpukan perisai. Mo Qinglan terdesak. Raksasa itu menurunkan tombak dengan kekuatan penuh. Tanpa pikir panjang, ia menghentakkan sapunya ke tanah. Cahaya emas keluar, membelah tanah di antara mereka, membuat tombak raksasa itu terperangkap di celah batu yang terbuka. Raksasa itu meraung, berusaha menarik tombaknya. Tapi Mo Qinglan memanfaatkan momen itu untuk melompat ke udara. Ujung sapunya berputar, memukul helm raksasa dengan kekuatan yang memecahkan udara. Helm itu retak, dan sepasang mata manusia, bukan monster, terlihat di baliknya. Raksasa itu tersenyum lemah sebelum jatuh berlutut. "Kau sama seperti dia, tapi berbeda." Tubuh raksasa itu berubah menjadi abu, meninggalkan potongan logam emas yang jatuh di tanah. Mo Qinglan memungutnya, merasakan energi hangat meresap ke tangannya. Namun mereka tak sempat merayakan kemenangan. Dari balik kabut, jenderang perang semakin keras. Puluhan ribu prajurit bayangan mulai berlari, menutup jarak. Belum 1 malam, suara penjaga bergema lagi. Dan medan ini tidak akan berhenti sampai kalian hancur, atau sampai kalian memutuskan untuk menghancurkannya.
puluhan ribu prajurit bayangan berlari dari segala arah. Langkah mereka seperti guntur yang merobek telinga. Tanah bergetar hebat dan udara menjadi semakin berat, seperti setiap hembusan angin membawa aroma kematian yang pekat. Mo Qinglan memutar sapunya, mencoba membuka jalur, tapi jumlah musuh terus bertambah. Kalau kita bertahan di sini, kita hanya akan terkepung sampai mati. Teriaknya sambil menghantam tanah, menciptakan gelombang kejut yang menumbangkan puluhan prajurit. Shui Meilan mengeluarkan botol kaca biru dari ikat pinggangnya. Racun Liang Hun yang dilarang di 7 provinsi karena mampu menghancurkan jiwa. Kalau aku melepaskan ini, semua yang hidup di medan ini, termasuk kita, bisa mati, katanya dingin. Gao Ruofeng mengusap darah di mulutnya. Kalau itu satu-satunya cara untuk keluar, maka lepaskan. Tapi, ia menatap Mo Qinglan. Aku rasa kau punya rencana lain. Mo Qinglan menatap ke cakrawala, lalu ke potongan logam emas yang ia ambil dari raksasa sebelumnya. Potongan itu mulai bersinar seolah merespon suara jenderang perang. Ini bukan hanya kunci, ini inti medan perang ini. Kalau kita menghancurkannya, medan ini runtuh. Masalahnya, sumber jenderang perang itu tidak terlihat. Kabut merah terlalu tebal, dan setiap kali mereka maju, prajurit bayangan menghalangi jalan. Meilan mengangkat alis. Kalau begitu, kita harus memancing penjaga inti keluar. Dan aku tahu caranya. Ia melemparkan 3 botol racun ke arah barisan musuh. Ledakan berwarna ungu memenuhi udara, dan kabut mulai memudar sedikit. Cukup untuk memperlihatkan sebuah menara batu hitam di kejauhan. Di puncak menara, terlihat seorang penabuh jenderang dengan tubuh setengah manusia, setengah bayangan. Setiap pukulannya menyalakan ribuan mata merah di medan itu. Dia yang harus kita bunuh, kata Gao Ruofeng sambil menyiapkan langkah. Mereka menerobos, bertarung, melawan gelombang demi gelombang prajurit bayangan. Setiap langkah terasa seperti pertempuran tersendiri. Darah menodai tanah dan cahaya emas dari sapu Mo Qinglan semakin menyilaukan. Seolah sapu itu sendiri bertekad menghancurkan medan ini. Begitu mereka mendekati menara, prajurit bayangan mulai menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Penabuh jenderang berhenti, lalu menatap mereka dengan senyum aneh. Kalau kalian menghentikan jenderang ini, dunia yang terjebak di medan ini akan lenyap, termasuk jiwa-jiwa yang kalian lihat tadi. Mo Qinglan menatap tajam. Mereka sudah mati. Yang tersisa di sini hanya belenggu yang menahan mereka, dan belenggu itu harus dihancurkan. Dengan satu hentakan sapu ke tanah, ia melompat ke puncak menara, mengayunkan pukulan yang memecahkan jenderang perang menjadi serpihan. Medan perang mulai runtuh. Tanah, langit, dan kabut menyatu menjadi pusaran raksasa yang menelan segalanya. Mo Qinglan, Meilan, dan Gao Ruofeng terhempas ke dalam kegelapan. Mereka mendarat di ruang batu bundar yang sangat besar, diterangi cahaya biru dari ratusan ukiran di dinding. Penjaga tua berjubah putih sudah menunggu di tengah, duduk bersila di atas altar giok. Selamat, katanya pelan, kalian melewati ujian fisik. Tapi dari sini, langkah kalian akan memisahkan kalian. Mo Qinglan langsung berdiri tegak. Apa maksudmu? Sosok itu mengangkat tangannya, dan lantai giok retak menjadi 3 jalur, masing-masing memancarkan cahaya berbeda, emas, perak, dan hitam. Setiap jalur membawa kalian ke bagian pemisah langit yang berbeda. Satu membawa kekuatan yang mengubah dunia, satu membawa pengetahuan yang mengubah pikiran, dan satu membawa rahasia yang akan menghancurkan kalian dari dalam. Meilan tersenyum tipis. Kedengarannya seperti jebakan. Penjaga itu tidak menyangkal. Kalian hanya boleh memilih 1 jalur. Sekali melangkah, kalian tidak bisa kembali. Dan kalian tidak akan tahu apa yang kalian dapatkan, sampai kalian keluar hidup-hidup. Mereka saling memandang. Gao Ruofeng memecah keheningan. Kalau kita memilih jalur yang sama, apakah kita bisa bersama? Bisa, jawab penjaga. Tapi resikonya, kalau satu mati, yang lain akan terjebak selamanya. Mo Qinglan menatap sapunya, lalu menatap kedua temannya. Aku akan memilih jalur emas. Karena apapun yang terjadi, aku butuh kekuatan itu untuk menghentikan badai yang akan datang. Meilan memandang jalur perak. Aku memilih pengetahuan. Kekuatan bisa hilang, tapi pengetahuan bisa memotong akar masalah. Gao Ruofeng berdiri di depan jalur hitam. Aku memilih rahasia. Kalau rahasia itu bisa menghancurkan aku, maka aku ingin melihatnya sendiri.
Penjaga tua mengangguk. Keputusan diambil. Semoga kalian kembali kalau takdir mengizinkan. Cahaya dari masing-masing jalur menyala terang menelan tubuh mereka. Suara langkah kaki terakhir yang mereka dengar bukan milik mereka sendiri, melainkan suara entah siapa yang mengikuti dari kegelapan. Mo Qinglan membuka mata dan mendapati dirinya berdiri di atas hamparan tanah yang memantulkan cahaya, seolah ia sedang berjalan di permukaan kaca raksasa. Namun, yang membuatnya terdiam adalah pemandangan di bawah kakinya. Langit berwarna merah darah, lengkap dengan awan hitam bergulung-gulung, ada di bawah tanah. Ia menatap ke atas dan justru melihat daratan luas tergantung terbalik di atas kepalanya. Gunung, sungai, bahkan hutan terbalik, seakan dunia ini sengaja diputar. Selamat datang di lembah langit terbalik. Suara berat bergema di sekelilingnya meski tak ada satupun sosok terlihat. Di sini, semua hukum dunia luar tidak berlaku. Satu langkah salah dan dunia ini akan menelanmu. Mo Qinglan menyalakan aura sapunya sebagai sumber cahaya. Setiap ayunan kecil membuat bayangan di tanah kaca bergeser. Namun, anehnya, setiap bayangan yang bergerak berubah menjadi makhluk hitam kecil yang berlari menjauh. Ia mencoba mengejar salah satunya, tapi tanah mulai retak seperti kaca pecah. Dari celah itu, tangan raksasa hitam muncul, mencoba menariknya jatuh ke langit di bawah. Refleks, Mo Qinglan menghentakkan sapunya ke tanah, memantulkan tubuhnya ke samping. Kalau hukum di sini terbalik, berarti jatuh ke bawah sama saja dengan terjatuh ke langit. Suara berat tadi tertawa kecil. Kau cepat mengerti, tapi mengerti saja tidak cukup. Kau harus menemukan pilar balik dunia, satu-satunya penyangga tempat ini. Hancurkan, maka kau akan keluar. Tapi hati-hati, pilar itu dijaga oleh penjaga akar bayangan. Mo Qinglan melangkah maju, menyusuri jalur sempit yang terbentuk dari lempengan kaca. Setiap langkah mengubah lanskap. Gunung di atas berputar, sungai mengalir ke atas, dan bintang-bintang bermunculan di tanah. Di kejauhan, ia melihat pilar raksasa berwarna perak menembus dari tanah menuju daratan terbalik. Pilar itu tampak berdenyut seperti jantung. Namun, sebelum ia bisa mendekat, ratusan bayangan mengelilinginya, menyatu menjadi sosok setinggi menara dengan wajah kosong. Dari tubuhnya memancar tali-tali hitam yang mengikat ke tanah kaca. Jadi kau penjaga akar bayangan, gumam Mo Qinglan. Kalau aku menjatuhkanmu, seluruh dunia ini runtuh. Makhluk itu tidak menjawab. Tali-tali hitamnya merobek udara, menciptakan pusaran yang bisa menyeret apapun ke langit terbalik di bawah. Mo Qinglan memutar sapunya, memanfaatkan pantulan dari tanah kaca untuk mengelabui serangan, membuat bayangan sapu terpecah menjadi puluhan. Pertarungan menjadi seperti tarian berbahaya di atas kaca rapuh. Setiap langkah salah berarti kehancuran. Mo Qinglan memusatkan tenaga di ujung sapu, membentuk cahaya emas yang berdenyut hebat, lalu melompat ke arah kepala raksasa itu. Dengan satu hantaman, kepala penjaga akar bayangan retak dan dunia mulai bergetar. Langit merah di bawah berubah menjadi pusaran cahaya, menarik semua yang ada. Mo Qinglan terhisap, namun sebelum kesadarannya hilang, ia sempat melihat bayangan seseorang yang sangat familiar berdiri di tepi pusaran, menatapnya dengan senyum samar. Shui Meilan melangkah ke dalam cahaya perak dan segera disambut oleh Henning yang menusuk telinga. Tidak ada angin, tidak ada suara langkah, bahkan detak jantungnya pun seperti hilang. Ia berdiri di sebuah aula raksasa yang seluruh dindingnya terbuat dari cermin. Tapi anehnya, setiap cermin tidak memantulkan dirinya yang sekarang, melainkan dirinya di masa berbeda. Ada Meilan kecil yang menangis di tengah hujan, Meilan remaja yang mengangkat pedang dengan wajah penuh amarah, bahkan Meilan tua dengan mata kosong. Di tengah aula berdiri meja batu melingkar. Di atasnya terletak sebuah buku tipis tanpa judul. Begitu ia menyentuh sampulnya, cermin-cermin mulai berputar seperti roda, dan setiap pantulan berubah menjadi adegan sejarah dunia. Namun, ia segera sadar, sejarah itu salah. Di satu cermin, ia melihat kota kelahirannya hancur karena wabah, padahal ia tahu betul kota itu dihancurkan oleh perang. Di cermin lain, Mo Qinglan terlihat membunuh gurunya sendiri, padahal ia tahu Mo Qinglan bahkan tak pernah bertemu orang itu. Kenapa sejarahnya diputar balik? Gumam Meilan. Suara dingin terdengar dari balik pantulan.
karena kebenaran hanyalah versi yang bertahan. Dan di sini kau akan melihat semua versi sampai kau tak bisa membedakan mana yang nyata. Meilan menoleh dan dari salah satu cermin keluar sosok yang identik dengannya. Sama wajah, sama pakaian, tapi tatapan matanya licik. Aku adalah kau yang percaya pada sejarah palsu. Dan tugasku adalah membuatmu menjadi aku. Pertarungan pun dimulai, bukan dengan pedang, melainkan dengan kata-kata. Setiap argumen yang Meilan kalah, salah satu kenangan di kepalanya berubah. Ia mulai ragu apakah ingatan tentang masa kecilnya benar atau tidak. Bayangan Meilan memanfaatkan itu, menanam keraguan demi keraguan. Bagaimana kau tahu bahwa Mo Qinglan tidak mengkhianatimu? Bagaimana kalau semua yang kau ingat hanyalah cerita yang ingin kau percayai? Meilan menggigit bibir, darahnya menetes ke lantai. Darah itu memercik ke salah satu cermin, memunculkan pantulan dirinya yang memegang sebuah kunci perak. Itu dia, bisiknya. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menang adalah menemukan ingatan inti, kenangan yang tidak bisa dipalsukan. Ia memejamkan mata, mengabaikan semua suara dan pantulan. Lalu, dari dalam pikirannya, ia memanggil satu memori. Saat ia pertama kali belajar mengendalikan racun bersama gurunya, merasakan aroma khas bunga shueyin. Aroma itu begitu nyata, tak bisa dimanipulasi. Begitu ia membukanya, semua cermin pecah bersamaan, menghancurkan ilusi. Bayangan Meilan menjerit, berubah menjadi debu perak. Dari serpihan cermin, muncullah kunci perak yang sama seperti di pantulannya. Ketika ia mengambil kunci itu, suara dingin tadi berkata, "Kau memang menemukan satu kebenaran, tapi ingatlah, sebagian dari dirimu masih ragu. Dan keraguan itu akan menjemputmu suatu hari nanti." Cahaya perak menyelimuti tubuh Meilan, membawanya keluar dari aula. Sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sekilas dunia yang menunggunya. Sebuah istana yang terbalik di dalam air, penuh dengan mayat yang tersenyum. Begitu Gao Ruofeng melangkah ke dalam gerbang cahaya hitam, udara di sekitarnya langsung berubah pekat seperti kabut malam yang hidup. Setiap tarikan napasnya terasa berat, seolah paru-parunya dipenuhi jelaga. Ia berdiri di tengah jalan berbatu yang tak berujung, diapit pepohonan mati dengan cabang-cabang seperti tangan tengkorak. Dari kejauhan terdengar suara lonceng berat, tapi ritmenya tak beraturan. Kadang cepat, kadang lambat, kadang berhenti sama sekali. Langkahnya terhenti ketika ia menyadari bahwa bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu berdiri di belakang, menatapnya dengan senyum tipis. Sudah lama, suara bayangan itu terdengar seperti bisikan dari dalam tengkorak. Akhirnya kita bertemu. Ruofeng mengangkat tombaknya, tapi bayangan itu hanya tertawa pelan. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Gao Ruofeng, sebelum kau lahir, dan aku yang menciptakan jalur hitam ini. Ucapan itu menusuk pikirannya. Omong kosong, aku tidak pernah. Bayangan itu menyelah. Kau tidak ingat karena kau memilih untuk melupakan. Pemisah langit. Semua ini ada karena keputusanku ribuan tahun lalu. Aku mengorbankan dunia demi menahan sesuatu yang jauh lebih buruk. Kabut hitam di sekitar mereka mulai bergerak, membentuk siluet-siluet orang yang pernah Ruofeng bunuh. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan bibirnya bergerak mengulang kata, "Kenapa?" tanpa suara. Kalau kau ingin keluar, ujar bayangan itu, kau harus mengambil kembali ingatan yang kau buang. Tapi begitu kau melakukannya, kau akan kehilangan alasan untuk berpihak pada mereka. Jalan berbatu terbelah menjadi dua arah. Satu menuju gerbang cahaya putih yang berdenyut lembut, satu lagi menuju jurang tanpa dasar dari mana terdengar detak jantung raksasa. Ruofeng memilih jurang. Ia melompat dan jatuh bukan ke kegelapan, melainkan ke aula hitam dengan langit-langit berputar. Di tengahnya berdiri singgasana dari tulang, dan di atasnya duduk seorang pria berwajah identik dengannya, namun dengan rambut putih panjang dan mata merah menyala. Aku adalah Gao Ruofeng yang menandatangani kontrak kegelapan, dan kau adalah aku yang lari dari harga kontrak itu. Ruofeng menyerang tanpa ragu, tapi setiap tusukan tombaknya menembus udara kosong. Pria itu hanya duduk sambil berbicara, dan setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti racun yang menetes ke dalam ingatan Ruofeng. Potongan-potongan masa lalu yang ia lupakan mulai kembali. Darah, api, dan langit yang terbelah bukan karena pertempuran, melainkan karena ia sendiri yang membukanya. Akhirnya,
Pria itu bangkit, meletakkan tangan di dada Ruofeng dan menyalurkan sesuatu yang panas dan berat ke dalam tubuhnya. Ingat ini, kau bukan pahlawan, kau hanyalah pengulang takdir yang tak bisa dihindari. Tubuh Ruofeng terlempar keluar dari jalur hitam. Saat ia membuka mata, ia sudah kembali bersama yang lain, tapi di tangannya kini tergenggam pecahan belati obsidian dan hatinya berdegup kencang tanpa alasan. 3 cahaya, emas, perak, dan hitam meledak bersamaan di langit, tengah arena pemisah langit. Dari masing-masingnya, Shui Meilan, Mo Qinglan, dan Gao Ruofeng terhempas ke tanah berbatu, napas tersengal, tubuh penuh luka dan noda darah. Arena yang tadinya sunyi kini bergetar, seakan dunia sedang menahan napas. Langit retak seperti kaca, dan di sela retakan itu terlihat mata raksasa yang menatap ke bawah. Mata itu tidak memiliki pupil, hanya pusaran warna merah dan hitam yang berputar pelan, tapi setiap tatapan membuat dada mereka terasa seperti diremas. Sepertinya kalian bertiga melewati ujian. Suara berat bergema, tapi anehnya bukan berasal dari langit, melainkan dari dalam pikiran mereka masing-masing. Di tengah arena, batu besar yang selama ini dianggap sebagai penanda pusat ujian mulai terbelah, memperlihatkan sebuah lorong berisi lautan cahaya. Namun, di bibir lorong itu berdiri sosok tinggi berjubah putih dengan wajah tertutup topeng giok retak. "Selamat datang di inti pemisah langit," ucapnya pelan. "Dan selamat juga, karena mulai dari sini kalian bukan lagi peserta. Kalian adalah bagian dari mekanisme ini." Meilan menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Jubah putih itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tubuh mereka bertiga terseret maju. Dari bawah tanah muncul 3 pilar batu, masing-masing dengan cekungan berbentuk telapak tangan. Kalian membawa 3 kunci yang dibutuhkan, kunci emas, kunci perak, dan pecahan obsidian. Itu bukan hadiah, melainkan segel. Segel yang menahan pintu dunia di balik ini. Qinglan menoleh cepat ke Meilan dan Ruofeng, raut wajahnya gelap. "Kalau segel ini dilepas..." Sosok berjubah putih itu tertawa lirih. "Kalian akan melihat mengapa langit dan bumi pernah terbelah, dan mengapa itu akan terjadi lagi." Sebelum ada yang sempat menolak, pilar-pilar itu menyala, memaksa kunci-kunci di tangan mereka melebur ke dalam batu. Retakan di langit melebar, suara seperti ribuan tulang patah mengisi udara. Dari balik lorong cahaya, sesuatu mulai merangkak keluar. Bukan binatang, bukan manusia, melainkan formasi tak terhitung banyaknya tangan berwarna hitam, saling menjulur, menggenggam, dan menarik tubuh-tubuh dari kegelapan. Setiap tangan membawa wajah berbeda, dan setiap wajah berbisik nama mereka bertiga. Meilan mencoba mundur, tapi tanah di belakangnya runtuh, memperlihatkan jurang tak berdasar yang penuh dengan cahaya merah. Qinglan mencabut pedangnya, Ruofeng memutar tombaknya, tapi mereka tahu, apapun yang keluar kali ini bukan lawan yang bisa dihadapi dengan kekuatan saja. Pemisah langit, bisik sosok berjubah putih itu, bukanlah ujian untuk memilih yang terkuat, melainkan untuk memilih 3 pengorbanan yang cukup tangguh agar pintu ini bisa dibuka. Seketika tangan-tangan hitam itu melesat, menyelimuti mereka bertiga. Dunia berputar, cahaya menghilang, dan yang tersisa hanya kegelapan murni. Di kejauhan, suara mata raksasa di langit bergema 1 kali lagi. "Kali ini, mari kita selesaikan apa yang dulu tertunda."